Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Pak Tri Agus pada pembahasan tentang motor listrik AC 3 fasa. Tetap semangat meraih prestasi belajar. SMK bisa. Motor listrik AC 3 fasa seperti tergambarkan pada slide ini hampir 95% digunakan pada industri atau mesin-mesin yang berada di industri. Tujuan pembelajaran yang akan dicapai setelah mengikuti pembelajaran motor listrik AC 3 fasa. Setelah mengikuti semua aktivitas pembelajaran pada pertemuan ini, siswa diharapkan akan dapat 1. Mengetahui prinsip kerja motor listrik AC 3 fasa. 2. Mengetahui karakteristik atau sifat-sifat motor listrik AC 3 fasa. Motor AC 3 fasa adalah mesin listrik yang banyak digunakan untuk kebutuhan mesin-mesin di industri dengan memanfaatkan sumber listrik AC 3 fasa. Pada dasarnya, motor listrik AC 3 fasa terdiri dari 2 jenis, yaitu yang pertama disebut motor listrik sinkron, yaitu motor listrik yang harus dilakukan penyesuaian atau disinkronkan antara putaran medan magnet stator dengan medan magnet yang terjadi pada rotornya. Hal ini terjadi pada rotor lilitan. Yang kedua adalah motor listrik asinkron atau biasa disebut dengan motor induksi, yaitu motor listrik yang tidak memerlukan penyesuaian antara putaran medan magnet stator dengan medan magnet rotornya. Hal ini terdapat pada rotor sangkar. Prinsip kerja motor listrik AC 3 fasa pada dasarnya sama dengan prinsip kerja motor listrik induksi AC 1 fasa. Pada motor AC 1 fasa, untuk menghasilkan beda fasa diperlukan penambahan komponen seperti kapasitor atau resistor atau penambahan konstruksi tertentu pada kutub magnet statornya. Sedangkan pada motor listrik AC 3 fasa akan bekerja dengan memanfaatkan langsung adanya perbedaan fasa pada sumber listrik AC 3 fasanya untuk menimbulkan medan magnet yang berputar pada inti besi statornya. Perhatikan pada gambar berikut. Motor listrik AC 3 fasa statornya terdiri dari 3 buah kumparan yang dinamakan kumparan 1, kumparan 2, kumparan 3. Pemberian notasi pada ujung-ujung kumparan. Untuk kumparan 1 diberikan nama U1 dan U2. Untuk kumparan 2 diberikan notasi V1 dan V2. Sedangkan pada kumparan 3 diberikan notasi W1 dan W2. Ketiga buah kumparan stator ini akan diletakkan pada inti stator yang berbentuk lingkaran 360 derajat, sehingga masing-masing kumparan terletak dan berbeda 120 derajat ruang di dalam inti stator. Dilihat di sini, U1, ujung kumparan 1 U1 dan ujung kumparan 2 V1 akan berbeda 120 derajat ruang. Demikian pula ujung kumparan U1 dan ujung kumparan W1 juga berbeda, pemasangannya berjarak 120 derajat
ruang. Untuk mensimulasikan prinsip terjadinya medan magnet putar stator pada motor listrik AC 3 fasa, ketiga buah kumparan terletak pada satu ruang inti stator. Kumparan 1 ya, U1 dan U2, kumparan 2 V1 dan V2 ujung-ujungnya, kemudian kumparan 3 ujung-ujungnya adalah W1 dan W2. Terjadi penggambaran ada 7 buah siklus atau perputaran sampai dengan 360 derajat listrik. Ketiga kumparan stator motor AC 3 fasa akan dihubungkan dengan sumber listrik AC 3 fasa. Sebagai contoh pada gambar ini, K1 pada U1 akan dihubungkan dengan sumber fasa R, kemudian K2 dengan V1-nya diberikan sumber fasa S, dan kumparan 3 W1 akan dihubungkan dengan sumber fasa T. Mengingatkan kembali bahwa pada satu gelombang sinusoida, contohnya fasa R ini, gelombang sinusoida arus bolak-balik memiliki satu gelombang yang nilainya adalah positif, berarti di sini setengah gelombang positif dan setengah gelombang negatif. Dari 0 sampai dengan puncaknya positif, kembali lagi ke 0, kemudian menuju negatif sampai puncaknya negatif, dan kembali lagi ke posisi 0 dalam siklus 360 derajat. Pada saat 0 derajat ini posisi 0 ya, 0, kemudian ke atas posisi positif, kemudian ke bawah adalah posisi negatif. Pada saat 0 derajat, sumber fasa R tidak memiliki polaritas arus, sehingga kumparan K1, U1 dan U2 tidak mendapatkan arus listrik, sehingga tidak menghasilkan kemagnetan. Sedangkan pada sumber fasa S pada posisi 0 terlihat adalah polaritasnya adalah negatif, sehingga V1 mendapatkan polaritas negatif, V2 ya dianggap polaritas positif. V1 akan menghasilkan kemagnetan listrik dengan kutub selatan, dan V2 akan menghasilkan kemagnetan listrik dengan kutub utara. Demikian pula polaritas fasa T pada saat 0 sini mendapatkan polaritas positif, sehingga kumparan K3 yaitu W1 mendapatkan positif, akhirnya W2 mendapatkan negatif, sehingga W1 akan menghasilkan kemagnetan listrik dengan kutub utara, dan W2 menghasilkan kemagnetan listrik dengan kutub selatan. Kita ketahui bahwa garis gaya magnet di luar besi magnet akan bergerak dari kutub utara ke selatan. Kembali lagi, garis gaya magnet di luar besi magnet akan bergerak dari utara ke selatan, sehingga dari keberadaan kemagnetan listrik yang ditimbulkan
pada kumparan 2 dan kumparan 3 terjadi gabungan kuat medan magnet atau resultan gaya magnet dengan arah yaitu ke kiri, horizontal seperti ini. Selanjutnya sebagai contoh, bila sumber listrik AC 3 fasa bergerak 60 derajat listrik, sumber fasa R akan memiliki polaritas positif, sumber fasa S masih memiliki polaritas negatif, sedangkan sumber fasa T pada sini adalah di titik 0, sehingga tidak terdapat arus listrik karena berada pada titik 0. Seperti penjelasan sebelumnya, seperti pada saat 0 derajat, maka saat 60 derajat gaya atau resultan gaya magnet yang dihasilkan akan bergerak ke kiri bawah seperti ini. Demikian pula setelah sumber listrik AC 3 fasa bergerak 120 derajat, bergerak 180 derajat, bergerak 240 derajat, bergerak 300 derajat, dan sampai dengan 360 derajat akan dihasilkan resultan gaya magnet seperti ilustrasi di gambar ini. Perhatikan ilustrasinya ya. Saat 120 derajat ya, saat 180 ya, saat 240, saat 300 derajat, dan saat 360 derajat. Dari resultan gaya mulai dari 0 derajat sampai dengan 360 derajat, maka medan magnet akan berputar arahnya ke kiri ya, terus ke kiri ya, terus ini berlangsung dalam seperfrekuensi. Kalau frekuensinya adalah 50 Hz, maka akan berputar 50 kali dalam 1 detik. Itulah prinsip kerja timbulnya medan magnet putar stator dari kumparan K1, K2, dan kumparan K3 yang telah menghasilkan induksi kemagnetan listrik. Setelah dihubungkan dengan sumber listrik AC 3 fasa yang memiliki frekuensi listrik sebesar contohnya 50 Hz, sehingga menghasilkan medan magnet putar sebanyak 50 kali dalam 1 detik. Bila Anda telah memahami prinsip kerja timbulnya medan magnet putar di inti stator motor listrik AC 3 fasa, pasti Anda akan mempertanyakan bagaimana supaya medan magnet putarnya dapat berputar terbalik. Contohnya berputar searah jarum jam. Insya Allah kita akan bahas sepenuhnya membalik arah putaran motor listrik AC 3 fasa, mengoperasikan motor listrik 3 fasa dengan sistem pengasutannya pada pembelajaran pengoperasian motor listrik AC 3 fasa. Selanjutnya sifat atau karakteristik motor AC 3 fasa, yaitu apabila sumber tegangan 3 fasa dihubungkan pada stator motor listrik akan timbul medan magnet putar stator yang telah kita jelaskan tadi dengan kecepatan sebesar Ns atau kecepatan stator sama dengan
120 dikali frekuensi, kemudian dibagi dengan jumlah kutub motor. Ns adalah kecepatan medan magnet putar stator, 120 adalah angka ketetapan, F adalah frekuensi sumber listrik. Contohnya tadi adalah 50 Hz, berarti 120 dikali 50 Hz. P adalah jumlah kutub motor. Sedangkan kecepatan putar rotor atau kecepatan medan putar pada rotor dinamakan Nr. Perbedaan kecepatan antara kecepatan medan di rotor dan kecepatan medan di stator disebut dengan slip. Berapa besarnya slip pada motor induksi 3 fasa? Yaitu sebesar kecepatan medan magnet putar stator dikurang dengan kecepatan medan magnet putar rotor dibagi dengan kecepatan medan magnet putar stator dikali 100%. Dari karakteristik atau sifat motor listrik AC 3 fasa, maka ada kelebihan dan kekurangan pada motor listrik AC 3 fasa. Kelebihannya yaitu satu, konstruksi sangat kuat dan sederhana, terutama bila motor dengan rotor sangkar. Yang kedua, harga relatif murah untuk kebutuhan industri karena memiliki kehandalan yang tinggi. Yang ketiga, efisiensi relatif tinggi pada keadaan normal dan tidak ada sikat-sikat arang yang terjadinya gesekan, sehingga rugi gesekan sangat kecil. Biaya pemeliharaan sangatlah rendah dan mudah dalam perawatan. Yang kelima, dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan di industri. Kekurangan pada motor listrik AC 3 fasa, yang pertama, kecepatan tidak mudah dikendalikan atau diatur sesuai dengan keinginan kita kecepatannya. Yang kedua, power factor atau faktor kerja listrik sangatlah rendah pada beban yang tinggi. Yang ketiga, arus starting atau arus start dapat mencapai 5 sampai dengan 7 kali dari arus nominal. Inilah yang sangat menjadi dasar kekurangan motor induksi AC 3 fasa, sehingga pada saat start atau pada mulai bekerja pengoperasian motor listrik AC 3 fasa harus dilakukan sistem pengasutan, khususnya pada pembebanan motor listrik yang cukup besar. Karakteristik motor listrik AC 3 fasa dengan kelas A. Sifatnya atau karakteristiknya, torsi awal mencapai 150 sampai dengan 170% dari nilai ratingnya atau ketetapannya, dan torsi breakdownnya cukup tinggi. Arus awal relatif tinggi, arus startingnya tinggi. Tadi sudah dikatakan bisa mencapai 5 sampai dengan 7 kali arus nominalnya. Namun slipnya rendah, antara 0,0015 sampai dengan 0,005. Contoh penggunaan motor listrik AC 3 fasa pada kelas A yaitu pada pompa, pada kipas angin, dan blower.
Selanjutnya, motor listrik AC 3 fasa kelas B mempunyai karakteristik torsi awal normal hampir sama seperti kelas A. Arus awal rendah lebih rendah 75% dari kelas A, sedangkan slip mencapai 0,005. Contoh penggunaan masih sama seperti kelas A, yaitu pada fan kipas angin, pada blower, dan motor generator set. Motor listrik AC 3 fasa di kelas C, torsi awal lebih tinggi 200% dari nilai ratingnya atau ketetapannya. Arus awal atau arus startingnya rendah, namun slipnya juga rendah, ya, bisa mencapai 0,005. Contoh penggunaannya berada pada kompresor, conveyor, crush, dan blower. Terakhir, motor listrik AC 3 fasa di kelas D mempunyai karakteristik atau sifat torsi awal yang paling tinggi dari kelas-kelas yang lainnya. Arus awal rendah dan slip sangat tinggi, sehingga penggunaannya sangat cocok digunakan pada elevator atau lift, ya. Kemudian eskalator atau tangga jalan, atau kren untuk membawa alat-alat yang berat. Itulah yang bisa Bapak sampaikan pada pertemuan pembahasan motor listrik AC 3 fasa. Insya Allah kita akan berjumpa lagi pada pertemuan selanjutnya, yaitu membahas pengoperasian motor listrik AC 3 fasa. Semoga ada kebaikan dan manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.